Nama remaja itu Arga. Ia duduk di kelas 11 di sebuah SMA swasta yang letaknya tidak jauh dari pasar kota. Arga bukan tipe siswa yang mencolok. Ia tidak dikenal karena prestasi, tapi juga tidak pernah terlibat masalah besar. Nilainya biasa saja, sikapnya cenderung santai, dan ia cukup pandai bergaul dengan siapa saja. Namun, di balik wajahnya yang tenang dan sopan di depan guru, Arga menyimpan satu kebiasaan buruk yang pelan-pelan mulai menjadi candu. Kabur dari sekolah setelah jam istirahat. Awalnya, hanya karena iseng. Suatu hari, saat jam pelajaran terasa sangat membosankan dan mata pelajaran yang diajarkan tidak menarik perhatian, Arga dan dua temannya, Yogi dan Rian, diam-diam menyelinap keluar lewat pintu samping yang biasa digunakan petugas kebersihan. Mereka tidak punya tujuan pasti, hanya sekadar jalan-jalan, membeli es teh di warung luar, lalu kembali saat jam sekolah hampir habis. Dan saat itu, tak ada yang tahu. Tidak ada guru yang memperhatikan kepergian mereka. Dari situ, muncul rasa percaya diri. Bahkan bisa dibilang rasa ketagihan. Lama-kelamaan, kegiatan itu menjadi semacam rutinitas. Hampir setiap hari, setelah bel istirahat berbunyi, Arga dan kedua temannya mulai mencari celah. Kadang berpura-pura ke toilet, kadang menunggu guru terlambat datang. Begitu kesempatan muncul, mereka langsung kabur. Kadang ke warnet, kadang ke warung kopi di pinggir rel, kadang hanya duduk di bawah jembatan sambil merokok dan tertawa-tawa, merasa bebas, merasa keren. Mereka menyebut kegiatan itu sebagai jam bebas. Sesuatu yang katanya hanya anak pemberani yang bisa melakukannya. Namun, apa yang mereka anggap sebagai keberanian, sejatinya adalah bentuk dari pelarian. Pelarian dari tanggung jawab, pelarian dari disiplin. Arga tahu hal itu tidak benar. Tapi setiap kali ia mencoba berhenti, rasa bosan akan pelajaran, tekanan dari guru yang galak, hingga suasana sekolah yang itu-itu saja, membuatnya menyerah dan kembali melakukan hal yang sama. Apalagi, Yogi dan Rian selalu mendorongnya. Ayolah, masa lo jadi cemen? Atau sekali-kali nggak apa-apa. Yang penting kita nggak ketahuan. Di sisi lain, Pak Herman, guru bimbingan konseling sekolah mereka, sebenarnya sudah mengamati kebiasaan ini cukup lama. Beberapa kali beliau memanggil Arga ke ruang BK, mencoba menasihatinya dengan nada tenang dan penuh perhatian. Tapi Arga hanya menunduk, menjawab seadanya, dan setelah keluar dari ruangan itu, ia kembali mengulangi perbuatannya. Arga, kamu pikir ini cuma soal bolos? Kata Pak Herman suatu hari. Ini soal kebiasaan. Kalau kamu biarkan, kamu akan terbiasa melarikan diri dari apapun dalam hidupmu. Dan suatu saat, kamu akan terjebak dalam sesuatu yang tidak bisa kamu tinggalkan. Kata-kata itu terngiang-ngiang di kepala Arga. Tapi saat itu, ia masih menganggapnya omong kosong. Ia belum tahu bahwa hari itu sebenarnya adalah peringatan terakhir sebelum semuanya berubah. Hari itu hari Jumat. Cuaca terik sejak pagi, membuat suasana sekolah terasa lebih gerah dan membosankan dari biasanya. Arga duduk di bangkunya, memperhatikan jam dinding ruang kelas yang seakan berjalan lambat. Matanya sudah tak fokus pada pelajaran yang disampaikan guru, dan pikirannya justru sudah melayang ke rencana yang sempat ia bicarakan semalam bersama Yogi dan Rian. Ada tempat baru, katanya angker. Rumah kosong dekat hutan kecil di ujung kota, ucap Yogi saat mereka nongkrong di warung kopi malam sebelumnya. Serius? Kayak apa tuh? Tanya Rian sambil tertawa kecil. Ya namanya juga rumah kosong, tapi katanya dulu itu rumah seorang guru yang pernah tinggal sendirian. Terus tiba-tiba menghilang. Sampai sekarang belum ketemu. Jelas Yogi dengan nada penuh semangat. Arga awalnya tidak terlalu tertarik, tapi rasa bosan dan keinginan untuk cari sensasi membuatnya setuju. Maka saat bel istirahat berbunyi, mereka bertiga kembali melakukan kebiasaan yang sudah menjadi rutinitas. Menyelinap keluar lewat celah pagar belakang. Sekolah yang sudah lama rusak. Tak butuh waktu lama bagi mereka sampai ke lokasi. Rumah itu memang seperti yang digambarkan Yogi. Tua, usam, dikelilingi semak belukar, dan terletak cukup jauh dari jalan utama. Dindingnya sudah mengelupas,
dan sebagian atapnya tampak nyaris roboh. Anehnya, pintu depannya terbuka sedikit, seolah memang sudah menanti kehadiran mereka. Rian sempat ragu untuk masuk, tapi Yogi mendorong pelan pundaknya sambil berkata, "Kita cuma lihat-lihat bentar, habis itu langsung balik. Santai aja." Arga diam saja, hanya mengangguk pelan. Ia mencoba menenangkan pikirannya, walau jantungnya mulai berdetak lebih cepat. Begitu mereka melangkah masuk, suasana berubah drastis. Udara di dalam terasa jauh lebih dingin daripada di luar, padahal matahari sedang terik-teriknya. Lantai kayu berderit setiap kali mereka berjalan. Dinding dalam rumah itu penuh dengan coretan dan bekas tangan, seolah pernah jadi tempat pelampiasan kemarahan seseorang. Rian menunjuk ke sebuah cermin tua yang tergantung di dinding ruang tamu. "Lihat itu, cerminnya retak, tapi kayak ada bayangan," katanya pelan. Arga memperhatikan. Memang ada sesuatu di sana, bukan pantulan dirinya atau teman-temannya, melainkan seperti sosok lain, seorang anak laki-laki dengan seragam putih abu-abu, rambutnya menutupi sebagian wajah, dan tubuhnya seperti berdiri diam tanpa ekspresi. Tanpa berkata apa-apa, sosok itu mengangkat tangannya, menunjuk langsung ke arah mereka bertiga. Pintu depan yang tadi terbuka, kini menutup sendiri dengan keras. Jendela-jendela di rumah itu ikut tertutup dengan suara menghentak. Cahaya dari luar tak lagi masuk, membuat ruangan menjadi lebih gelap. Ponsel Yogi mati mendadak. Begitu pula dengan lampu senter dari ponsel Arga dan Rian. Semuanya padam bersamaan, seolah sengaja dilumpuhkan. Arga panik. Ia memegang tangan Rian, mencoba mencari jalan keluar. Tapi lorong rumah itu sekarang terlihat berbeda dari saat mereka masuk. Lebih panjang, lebih gelap, dan terasa tak berujung. Langkah kaki seperti terdengar dari belakang mereka, tapi saat menoleh, tak ada siapa-siapa. Suara bisikan mulai muncul. Awalnya pelan, tak jelas, tapi makin lama makin keras. Suara itu seperti berulang-ulang, mengucapkan satu kalimat. "Kenapa kalian datang? Kenapa kalian kabur?" Ketiganya membeku di tempat, tak bisa berlari, tak bisa bersuara. Mereka seperti tertahan oleh sesuatu yang tak kasat mata. Dan saat itulah Arga sadar, tempat ini bukan sekadar rumah kosong. Ada sesuatu yang tertinggal di dalamnya, sesuatu yang tidak suka diganggu. Dan kini mereka sudah terlalu jauh untuk kembali. Arga tidak tahu sudah berapa lama mereka terjebak di dalam rumah itu. Rasanya waktu berhenti. Langit di luar pun tidak lagi terlihat dari celah-celah jendela. Yang terdengar hanyalah suara napas mereka bertiga yang terengah, bercampur dengan bisikan-bisikan aneh yang bergema dari segala arah. Tiba-tiba Rian berlari ke arah pintu yang tadi tertutup. Ia mencoba membuka paksa, menendangnya berkali-kali. "Buka, kita harus keluar dari sini!" teriaknya dengan panik. Namun, pintu itu sama sekali tidak bergeming. Seolah bukan lagi pintu biasa, seolah rumah ini sedang bernyawa dan tidak ingin membiarkan mereka pergi. Yogi mundur beberapa langkah. Wajahnya pucat. Ia memegangi bagian dadanya yang berdebar hebat. "Ini nggak bener nggak? Ini bukan cuma rumah kosong. Kita nggak seharusnya ke sini." Arga berdiri terpaku. Matanya tertuju pada sebuah bingkai foto tua yang tergantung miring di dinding. Dalam foto itu, tampak 3 orang siswa sedang tersenyum. Satu dari mereka mengenakan seragam putih abu-abu dengan nama di dada, Bima 11 IPA 2. Arga merasa nama itu tidak asing. Seolah pernah ia dengar saat guru-guru membicarakan sesuatu di ruang BK beberapa waktu lalu. Dan anehnya, wajah ketiga siswa di foto itu mirip dengan mereka bertiga. Tiba-tiba, lampu yang tadinya mati menyala sekejap, memperlihatkan sesuatu di ujung lorong. Sosok siswa berseragam berdiri membelakangi mereka. Tubuhnya kaku, tidak bergerak, tapi perlahan kepalanya menoleh. Bukan memutar tubuhnya, melainkan hanya kepalanya saja. Hingga wajahnya menatap mereka dengan mata kosong dan senyum tipis yang mengerikan. Arga memejamkan mata, berharap semua ini hanya mimpi buruk. Tapi saat ia membukanya, ia sudah tidak lagi berada di dalam rumah. Ia kini duduk di atas kursi ruang UKS, dengan wajah pucat dan tubuh gemetar. Di sebelahnya berdiri Pak Herman. "Kamu sadar juga, Arga?"
kata Pak Herman pelan. Kami menemukanmu tergeletak di dekat pagar belakang sekolah, sendirian. Tidak ada Yogi, tidak ada Rian. Arga masih sulit bicara. Dadanya terasa berat. Ia mencoba berdiri, tapi tubuhnya masih lemas. Ingatannya perlahan kembali. Ia mencoba meyakinkan diri kalau itu hanya mimpi. Tapi suara bisikan yang tadi ia dengar masih terngiang samar di telinganya. Polisi dan warga sempat mencari ke rumah kosong yang dimaksud, namun tidak menemukan satupun jejak keberadaan Yogi dan Rian. Rumah itu ternyata sudah lama terbakar dan hanya menyisakan puing-puing. Tidak ada dinding, tidak ada pintu, tidak ada lorong. Arga terpaku mendengar laporan itu. Jika rumah itu sudah hancur, lalu tempat apa yang ia masuki kemarin? Beberapa hari kemudian, Arga memutuskan untuk pindah sekolah. Ia jarang bicara. Namun, perubahan sikapnya sangat mencolok. Ia menjadi pribadi yang lebih tertutup, lebih patuh, dan tidak pernah lagi membolos. Ia sering menatap kosong keluar jendela kelas, seolah masih mencari dua temannya yang hilang. Dan setiap kali bel istirahat berbunyi, Arga tetap tinggal di bangkunya, tak beranjak kemanapun. Sebelum benar-benar pindah, ia sempat menitipkan pesan kepada Pak Herman. Pesan singkat yang ia tulis sendiri dengan tangan gemetar. Jika ada siswa yang suka kabur setelah istirahat, tolong hentikan sebelum mereka juga tak bisa kembali. Cerita selesai.